Jadi penggunaan teknologi yang tepat, kemudian menggunakan tools yang lebih advance itu membantu kami dalam menganalisis hasil monitoring. Halo, nama saya Bambang Jatilaksono. Saya sebagai staf koordinator Humas dan Lapangan Ikamat. Kegiatan harian saya kurang lebih kegiatan di lapangan ya, yaitu pendampingan mitra, terus kegiatan penanaman dan pemantauan, kemudian juga sering melakukan kegiatan penerbangan drone untuk mengambil data. Dulu kegiatan belajar drone tuh cukup singkat di akhir 2023 dulu, dimana dulu Ikamat baru beri drone, terus kemudian Mas Bagus mencoba, dari Mas Bagus disuruh untuk latihan sebentar sih, cuma berapa 2 mingguan. Untuk kegiatan pengambilan data drone kurang lebih yang pertama disiapkan adalah alatnya dulu, dimana drone itu harus optimal ya, dari sisi baterai, dari sisi data juga perlu dicek, baterai harus full. Kemudian terus setelah itu adalah tujuannya apa dulu, disiapkan tujuannya, di mana lokasi yang mau diambil, terus apa yang mau diambil, apakah itu hanya peta atau hanya drone aerial saja. Kalau menggunakan peta otomatis akan membuat jalur drone dulu, kita membuat KML-nya dulu di Google Earth Pro, kemudian jalur peta nanti akan berbasis dengan data KML tadi, di mana kita akan memasukkan ke dalam web drone link. Web drone nanti akan mengolah data KML kita menjadi sebuah jalur drone secara otomatis. Jadi kita tinggal custom saja sih terkait tinggiannya berapa, terus kecepatannya berapa, terus gimana jalur terbangnya nanti. Itu kalau tahapan awal seperti itu. Kegiatan setelah di lapangan adalah pengambilan gambar tersebut nanti akan di backup di kantor. Datanya adalah berupa beberapa gambar-gambar ya. Nanti kita akan jadikan jadi satu gambar besar yang namanya adalah ortomozaik, di mana ortomozaik ini adalah menggabungkan gambar untuk diciptakan sebagai data untuk pemetaannya menggunakan aplikasi Akisoft biasanya. Data visual di lapangan yang menggunakan drone sejauh ini adalah data aerial ya, dimana gambar aerial ini nanti untuk melihat seperti apa bibit yang ditanam atau mangrove yang sedang dievaluasi atau dimonitoring. Kemudian juga ada data pemetaan, dimana nanti drone kita akan kita ambil gambar 90 derajat ke bawah, jadi nanti foto yang akan diambil adalah foto tampak bawahnya. Jadi untuk pemetaan dijahit menggunakan foto itu. Untuk kejadian uniknya adalah drone-nya pernah masuk ke dalam air, di mana itu diserang oleh burung. Itu paling unik sih. Jadi memang drone-nya masuk ke dalam air dan itu perlu diservis. Tantangan utamanya di alam ya, karena alam nggak bisa ditebak, di mana cuaca terus angin itu sangat berpengaruh dengan drone. Kemudian juga teritorial burungnya, jadi kadang ada burung yang sangat agresif dengan barang-barang asing seperti drone. Perkenalkan, nama saya Fitria Ayustiani. Di sini saya sebagai staf humas dan lapangan Ikamat. Keseharian saya mengerjakan laporan atau juga menghitung bibit melalui digitasi ya. Prosesnya itu awalnya dari bahan ortomozaik. Jadi dari hasil foto drone itu nanti dilakukan ortomozaik. Jadi fotonya dijahit, kemudian hasilnya ortomozaik, kemudian nanti dari situ kita bisa digitasi bibit-bibit mangrove-nya. Dari ortomozaik sangat detail ya, karena melalui ortomozaik juga hasil yang didapat itu resolusinya tinggi. Jadi bibit mangrove-nya itu terlihat sangat jelas. Saat proses penghitungan yang ditemuin itu sulit membedakan antara mangrove dengan rumput-rumput ilalang atau rumput-rumput yang tumbuh di sekitaran mangrove. Jadi di posisi itu kita harus bisa lebih detail, kalau nggak mengganti tampilan citranya biar mangrove-nya itu bisa terlihat lebih detail lagi.
Perkenalkan, saya Rina Sakita, di sini sebagai staf humas dan lapangan. Oke, untuk keseharian sendiri di sini saya biasanya kegiatan lapangan seperti penanaman, pemantauan, dan juga melakukan pemetaan juga. Untuk layout peta sendiri itu kan dari data hasil drone ya, nanti hasil drone itu didigitasi, dihitung berapa jumlah bibit yang hidup yang terlihat di citra drone. Setelah itu dilakukan layouting. Nah, layouting ini meliputi penambahan keterangan. Nah, keterangan itu meliputi dari judul, terus ada keterangan petanya, ada sumbernya, terus juga ada insight petanya seperti itu, dan dilengkapi juga dengan grid petanya itu koordinatnya berapa, di koordinat berapa seperti itu. Nah, juga di layout peta itu dilengkapi dengan skala di peta, dan ada juga untuk hasil dari perhitungan digitasi sendiri seperti itu. Oke, untuk komponen yang paling penting ya mungkin ya yang ditampilkan untuk proses layouting itu diantaranya ada logo sebagai identitas ya, logo diantaranya ada logo Ikamat dan juga Mangrove Tag, terus ada judul peta sendiri, terus selanjutnya ada arah mata angin, terus di bawahnya nanti ada skala peta, terus di bawah skala peta itu ada legenda, di mana nanti berisi hasil digitasi dan juga lokasi digitasinya itu di mana aja. Terus nanti ada setelah legenda nanti ada keterangan peta, ada jumlah dari hasil digitasinya. Terus setelah itu ada sumber. Nah, sumber itu biasanya menjelaskan tentang sumber dari digitasi itu dari mana, biasanya dari hasil drone seperti itu. Nah, di bawahnya ada insight peta yang menggambarkan lebih jauh ya untuk areanya itu di mana gitu, lokasinya seperti itu. Perkenalkan, nama saya Paspagai Sidra Muhammad Putra. Saya selaku manajer humas dan lapangan Ikamat. Untuk skema penanaman dan pemantauan, jadi khususnya untuk penanaman mangrove ya, kami mempunyai skema yaitu mangrove yang sudah ditanam itu akan dipantau minimal di 3 bulan setelah tanam. Jadi di fase kritis itu mangrove akan dipantau, akan dilihat kondisinya, dinamika dari pesisirnya, siklus hidupannya, kemudian laju pertumbuhannya seperti apa, dan gangguan atau disturbance-nya seperti apa. Tentunya untuk di mangrove sendiri yang kita ketahui bahwa mangrove ini hidup di area pasang surut, dan memang untuk variabilitas dari gangguannya sangat tinggi sekali. Fungsi dari kami memantau adalah untuk mengeliminasi ya gangguan-gangguan yang sangat banyak tadi, dan kami jadikan sebagai praktik baik atau best practice bagaimana mangrove itu bisa survive ketika setelah ditanam seperti itu. Jadi metode pemantauan ini membantu kita untuk melihat ya tren atau gangguan yang sedang terjadi di lokasi rehabilitasi atau lokasi tanamnya. Tentunya data monitoring ini sebagai acuan dalam penentuan rekomendasi selanjutnya ya, karena hasil dari monitoring ini dapat menjadi evaluasi. Jadi apa sih yang membuat misalkan mangrove ini gagal tumbuh seperti itu. Jadi faktor yang tadi saya sebutkan itu coba kami pelajari, mungkin dari faktor lingkungan, perairannya yang pertama itu, kemudian yang kedua dinamika pesisirnya seperti apa, apakah ada abrasi atau penurunan tanah di sana. Kemudian yang ketiga, apakah ada faktor eksternal dari luar, misalkan tumpukan sampah dari river discharge, atau kemudian dari faktor-faktor yang lain seperti manusia dan hama misalkan seperti itu. Dan tentunya nanti untuk solusinya atau rekomendasinya berbeda-beda tergantung hasil dari monitoring yang sudah dilakukan. Jadi kami saat ini juga mengembangkan konsep-konsep monitoring yang lebih efisien. Salah satunya yaitu pemotretan menggunakan drone ataupun analisis data menggunakan citra satelit. Jadi untuk drone ini membantu juga ya, kalau misalkan skalabilitasnya cukup besar, itu membantu tim kami untuk menganalisis kondisi
rehabilitasi pasca tanamnya seperti apa gitu sih. Jadi penggunaan teknologi yang tepat, kemudian menggunakan tools yang lebih advance itu membantu kami dalam menganalisis hasil monitoring.